Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di Selasa yang cerah ini saya Imran Bate bisa kembali hadir di program mingguan kami Aparat Menyapa yang siang ini menghadirkan dua sosok aparat yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena telah mengukir prestasi dan kemudian membanggakan Kabupaten Bone bahkan Sulsel. Selama ini mungkin kita mengenal sosok polisi adalah sosok yang menyeramkan, figur yang sangat menjengkelkan karena lebih sering membentak atau menakuti orang begitu ketika melanggar. Tapi dua sosok ini justru memberikan kesan yang berbeda. Jadi lebih memberikan kesejukan dan kedamaian. Dan memang seperti sekarang konsep Polri dalam paradigma barunya, yakni bagaimana bisa membangun sisi humanisme, kemudian juga dekat dengan publik dan menganggap publik sebagai sahabat. Dan kita berbincang-bincang di program Aparat Menyapa. Nanti di segmen terakhir Anda boleh berbincang-bincang bersama dua narasumber saya di 0481 21444. Boleh juga mengajukan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 082393864445. Saya langsung sapa saja dua narasumber saya yang merupakan juara Dai Polisi 2021 yang berlangsung di Jakarta yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Saya ke Bapak Aibda Andi Syarif Al-Qadri, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kalau sudah dapat hadiah umroh beda senyumannya ya. Baik, beliau adalah Kaur Minto Binmas Polres Bone dan Pak Andi Syarif tidak sendiri. Juga sudah hadir narasumber saya yang juga tidak kalah manis senyumannya karena juga mendapatkan hadiah umroh begitu. Ada Bribka Agus Salim, Basat Binmas Polres Bone. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tahu kan namanya Binmas itu apa? Bimbingan masyarakat kan ya? Nah, kalau versi saya lain. Apa itu? Biar nanti masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Nanti juga kita akan, ini perlu nanti mungkin di 3 menit terakhir kita juga perlu mendengar sedikit tausiah dari dua narasumber kita ini agar ada pencerahan yang kita peroleh dari perbincangan kita. Dan saya ke awal perbincangan kita lebih pada bagaimana sebenarnya paradigma baru Polri begitu ya, Pak Agus dan Pak Syarif mungkin mengikuti perkembangannya. Anda juga termasuk polisi yang lahir di era milenial begitu ya, masih baru, yang tentu dalam era itu Polri dituntut untuk merubah gitu ya paradigmanya, tidak lagi kemudian seperti dulu yang menyeramkan, menakutkan, tapi justru bagaimana membangun sebuah komunikasi sinergitas, kebersamaan, lebih humanis dan dengan masyarakat. Anda melihat paradigma ini kemudian apakah sudah sepenuhnya diikuti oleh seluruh anggota Polri sejauh ini? Jadi ya, alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangan zaman semakin maju. Iya. Maka polisi juga diharapkan juga semakin maju. Sudah bukan lagi masanya polisi ini hanya patroli secara manual, tetapi polisi juga ini diharapkan bisa tampil dengan menggunakan sosial media. Iya. Dan inilah cikal bakal daripada apa yang baru saja kami lakukan sampai kami berdua mewakili Polres Bone dan Polda Sulsel sampai ke tingkat nasional. Dimana pada awalnya ini adalah sebuah event yang menyaring talenta-talenta petugas kepolisian dalam hal menyampaikan agama atau berdakwah. Awalnya seleksinya dengan menggunakan media online. Oke. Dari YouTube, rekaman YouTube. Karena kan masa pandemi ya? Iya, masa pandemi. Jadi alhamdulillah ini berkembang. Alhamdulillah kami berdua terpilih masuk ke grand final atau di 10 besar. Nah, tentu ini semua juga tidak terlepas dari dukungan pimpinan juga masyarakat Kabupaten Bone pada. Iya pasti, karena support dan doa masyarakat juga sangat berkontribusi besar gitu ya. Saya juga turut mendoakan waktu itu. Jadi memang seperti harapan masyarakat Indonesia. Jadi
Kalau dibilang kultur Polri maupun kepolisian sekarang memang sudah sangat berubah sekali. Betul. Nah, itu kami dapat. Saya merasakan ya, itu Pak Agus. Alhamdulillah. Jadi memang dari senior-senior kami juga mengatakan wah polisi sekarang sudah sangat berubah sekali. Dan memang harus seperti itu, harus dekat dengan Iya, masyarakat. iya. Tidak seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ketika kami mengingat bahwa dulu waktu selesai lulus pendidikan, tugas kami itu ternyata satu, masyarakat tahu, menakut-nakutkan. Dan membuat masyarakat jadi deg-degan begitu ya. Nah, itu. Padahal sejatinya kan polisi itu tugasnya melindungi, Iya. mengayomi dan melayani masyarakat. Iya. Kalau disingkat itu memikat. Oke. Melindungi, Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. mengayomi masyarakat. Dan itu yang kemudian mau tidak mau harus diikuti oleh seluruh anggota Polri begitu ya. Harus karena memang perkembangan peradaban yang menuntut seperti itu begitu. Nah, sekarang kan justru yang Anda berdua ini adalah dua figur kepolisian yang justru sedikit berbeda karena sangat religius begitu. Mohon maaf sebenarnya tidak semua polisi bisa concern dengan penampilan seperti ini, mengedukasi, memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan menyentuh hatinya, kalbunya. Kan kadang-kadang polisi itu lebih banyak, "Hei, jangan gitu." Karena tidak, Anda justru mengambil sesuatu yang berbeda dengan lebih menyentuh hatinya. Ini memang cara yang efektif sejauh ini untuk diterapkan ke masyarakat, Pak Agus. Jadi memang seperti itu, bahwa kita sadar bahwa sekarang masyarakat itu sudah lebih pada masyarakat yang mungkin sepertinya kalau seperti anak sekarang kan bilang milenial seperti itu. Dan kami sadar juga bahwa tidak ada manusia berubah manusia. Iya. Nah, maka dari itu kami bagaimana ingin menyentuh, bukan menyentuh hatinya. Iya. Nah, maka kami tentu untuk menyentuh hatinya, ya kami berpikir ternyata yang cara yang terbaik adalah dengan melalui sentuhan-sentuhan kalau dengan nasihat-nasihat agama. Jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak serta-merta kan bisa seperti ini. Ya, untuk pribadi saya saja belajar agama ini, alhamdulillah memang dari kecil ada dasarnya. Ketika waktu di kampung, di kampung itu kami ngajarkan seperti dulu kita diajari alif udah kan begitu kan. Padahal kan seperti itu karena jujur kami ini tidak ada background dari pesantren. Oh, itu. Oh, jadi SMA-nya umum. Jadi namun tapi kami di kampung itu ada ibaratnya kami belajar privat lah. Nah, kalau saya pribadi itu setelah sholat maghrib saya duduk di depan guru saya dikasih ngaji, bahkan disuruh menghafal. Kali itu memang luar biasa, merinding saya punya karena dulu saya belum tahu bahwa ternyata agama itu luar biasa manfaatnya. Ibaratnya obat. Mungkin kan orang sakit itu ketika mau kasih minum obat kan bilang pahit. Ternyata pahit itu membawa manfaat. Menyehatkan akhirnya. Dulu namanya usia kita masih remaja, ya namanya belajar agama itu kita masih mau main, masih dan sebagainya. Godaan luar biasa ya. Godaan luar biasa. Ternyata alhamdulillah masuk di polisi, saya juga tidak pernah nyangka bisa lulus jadi polisi. Jadi memang takdirnya Allah SWT. Jadi sebenarnya Pak Andi Syarif dan Pak Agus sebenarnya tidak punya background agama, berlatar belakang sekolah agama begitu ya. Pak Andi Syarif, siapa yang kemudian mengubah Anda menjadi lebih religius seperti sekarang sebenarnya? Ya alhamdulillah semua tidak terlepas dari bimbingan kedua orang tua tentunya. Dan kemudian betul, saya sendiri secara pribadi ini berkembang dari masjid. Awalnya dari remaja masjid. Remaja masjid, kemudian ada guru-guru ngaji, guru-guru agama yang ada di kampung-kampung ini, yang kemudian menjadi mentor kami awal pertama. Bagaimana kami diajar untuk menjadi MC awalnya, dan kemudian diberikan panggung di panggung-panggung masjid. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi dari SMP itu sudah keliling di desa. Masya Allah. Keliling di desa, berdiri di atas mimbar. Jam terbang sudah tinggi nih sepertinya ya. Ya, tapi alhamdulillah kembali lagi bahwa ternyata dengan menjadi polisi ini kesempatan kami untuk berdakwah jauh lebih luas. Maka kami mengasah kemampuan kami dengan pelatihan-pelatihan. Ketika ada pelatihan dai, pelatihan mubalik, kami datangi guru-guru, kami datangi alim-alim ulama untuk minta doa dan juga petunjuk bagaimana kami menyampaikan dakwah yang penuh dengan kelembutan. Jauh dari kultur Polri yang lebih humanis, dekat dengan publik, kemudian mengeksplor
mereka-mereka yang religius kan baru-baru sekarang. Awal-awalnya ketika Anda menjadi bagian dari Polri, apakah kemudian tidak ada kontradiktif antara peniat Anda yang lebih religius kemudian jadi anggota Polri? Kan kadang-kadang, siap komandan, Anda tidak boleh sholat karena harus lapor dan segala macam. Ini kan sesuatu yang kontradiktif awalnya, ya, itu gimana nih? Atau justru di awal memang sudah ada harmonisasi antara jiwa Anda yang religius dengan Polri, institusi Polri kala itu? Jadi sebenarnya bimbingan agama dan pegangan terhadap agama ini adalah sebuah kewajiban dalam Polri. Di mana di kepolisian itu sendiri ada tribrata. Tribrata pertama itu dikatakan berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kalau anggota kepolisian ini penuh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan dulu kalau komandan sudah ngomong melapor sekarang, jam sholat harus melapor ke orang saya, gimana tuh? Itu kan juga sangat sulit gitu. Pasti alhamdulillah selama ini komandan lebih banyak memberikan masukan dan tidak pernah menghalangi. Alhamdulillah. Oh, jadi seperti itu ya Pak Agus ya. Jadi awal ketika bergabung dengan Polri tidak kemudian mengurangi niat Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam aspek agama begitu ya? Alhamdulillah tidak, Pak. Bahkan dengan ketika pendidikan Polri kan kita diajak untuk disiplin. Malahan dengan yang kita pelajari sebelum Polri dengan bagaimana menjaga sholat, bahkan itu lebih bermanfaat. Ternyata disiplin itu lebih kami tingkatkan lagi ketika menjadi anggota Polri. Jadi memang tidak ada, ya alhamdulillah tidak ada kontradiksi. Oke. Semuanya dinamis begitu ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ya, beberapa pimpinan Polres Bone sekarang pun juga sangat concern terhadap nilai agama begitu, dan ini yang sangat relevan dengan tugas Anda sebagai bagian dari Satbidmas Polres Bone.